Hey guys, kalian semua sudah nonton series The Invisible? Kalau sudah, kalian pasti sudah tahu bahwa ada satu karakter yang sedang viral dalam series tersebut. Yap, kali ini kita lupakan dulu perseteruan abadi antara Marvel dan juga DC. Sekarang, saatnya kita beralih ke salah satu publisher komik yang juga memproduksi cerita superhero. Dengan kekuatan yang sangat besar, kita akan ngebahas origin story dari universe Image Comic. So, selamat datang di konten asal-usul Omni-Man. Sebuah serial animasi produksi Amazon ini mendapatkan perhatian luar biasa setelah tayang perdana di bulan Maret 2021 lalu. The Invisible mengangkat tema keluarga dari perjalanan tokoh superhero. Series ini sendiri berfokus pada karakter Mark Grayson. Mark Grayson mendapatkan kekuatan dari DNA ayahnya yang seorang alien bernama Nolan Grayson atau yang lebih dikenal dengan Omni-Man. Tapi di video kali ini kita tidak akan ngebahas si Mark Grayson-nya guys, tapi kita akan menelisik lebih jauh mengenai latar belakang sang ayah, tentu saja Omni-Man. Karakter Omni-Man sendiri adalah seorang penduduk planet Vitrum. Ayahnya yang bernama Argal adalah pemimpin di planet tersebut guys. Di usianya yang masih sangat muda, ayahnya dibunuh oleh Thedas. Kematian ayahnya merupakan hasil dari pengkhianatan oleh orang yang tidak percaya lagi dengan kepemimpinannya. Semasa menjadi pemimpin, Argal memang dikenal sangat kejam. Gaya kepemimpinannya ini sangat brutal dan sangat mengedepankan tirani. Sosok Argal selalu melakukan invasi ke planet lain untuk memperluas kekuasaannya. Tentu saja, dalam melakukan invasi tersebut ia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Apapun akan ia korbankan demi membuktikan kekuasaan dan juga meneruskan kejayaannya. Nah, hal ini menimbulkan pertentangan dari kaumnya sendiri yang mulai merasa tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan Argal ini. Karena masih kecil, Nolan tidak mengingat sama sekali penyebab kematian ayahnya. Singkatnya, kepemimpinan Argal ini akhirnya digantikan oleh Viltrum Empire yang dipimpin oleh Trek. Saat sudah dewasa, Nolan pun menjadi orang yang membantu Viltrum Empire untuk melakukan penaklukan ke planet-planet lain. Ketika dewasa, akhirnya Nolan memimpin unitnya sendiri. Di lain sisi, Thedas merasa khawatir Nolan akan semakin kuat dan memiliki kekuasaan seperti ayahnya dulu. Tanda-tanda kebrutalan Argal dalam diri Nolan bahkan dilihat oleh Thedas dengan sangat jelas. Ia pun akhirnya memikirkan cara terbaik untuk menyingkirkan Nolan dan juga pasukannya. Akhirnya, Thedas ini berhasil menemukan cara untuk menekan kebrutalan Nolan sebelum benar-benar terlambat. Thedas akhirnya menyebarkan virus untuk mengikis populasi di planetnya. Seorang Thedas berharap bahwa virus tersebut mampu menghabiskan pasukan Nolan. Nah, singkat cerita, populasi di planet Vitrum berkurang dengan sangat-sangat drastis karena serangan virus tersebut. Selanjutnya, Nolan bergegas menginvasi planet lain. Nah, di dalam pemilihan itu, akhirnya Nolan memilih planet Bumi. Planet Bumi di sini dinilai Nolan sebagai planet dengan populasi yang cukup banyak. Akhirnya Nolan pun pindah ke Bumi pada tahun 1980-an. Nah, di tahun itulah pertama kali ia menginjakan kakinya di Bumi. Kali ini, Nolan memiliki cara yang berbeda untuk menguasai Bumi. Tidak seperti biasanya yang langsung menghancurkan planet di hadapannya, Nolan sekarang memilih cara yang berbeda untuk menguasai Bumi. Ia hidup berdampingan dengan manusia agar mampu berbaur di sana. Di Bumi, ia bertemu dengan seorang bernama Cecil Stateman. Melalui seorang Cecil inilah, ia belajar banyak tentang pola hidup dan juga kebudayaan manusia. Untuk hidup dan beradaptasi di Bumi, Nolan mengadopsi identitas seorang penulis terlaris saat itu. Ia pun memiliki nama Bumi yaitu Nolan Grayson. Dalam perjalanannya, ia menikahi seorang wanita di Bumi yang sempat ia selamatkan, yaitu bernama Debbie. Bersama dengan Debbie, Nolan akhirnya memiliki seorang putra bernama Mark Grayson. Dengan superpower yang ia miliki ini, Nolan menjadi superhero terkuat di Bumi pada saat itu. Selama hidup di Bumi, Nolan banyak bertarung dan juga mengalahkan penjahat sebagai Omni-Man. Kehidupannya yang seperti itu membawanya bertemu dengan tim Guardian of the Globe. Guardian of the Globes ini merupakan sekumpulan superhero yang melindungi Bumi. Nah, kelompok Guardian of the Globes ini sangat mengadaptasi tim superhero terkuat DC Comics, tentu saja Justice League. Tim superhero ini beranggotakan Darkwing yang mengadaptasi karakter Batman. Kemudian ada War Woman yang mengadaptasi karakter Wonder Woman. Selanjutnya ada Red Rush yang terinspirasi dari The Flash. Lalu Aquarus yang mirip dengan Aquaman. Selanjutnya ada Martian Man yang mengadaptasi karakter Martian Manhunter. Karakter yang terakhir ada Green Ghost yang tentu saja terinspirasi dari Green Lantern. Sosok Omni-Man sendiri mengadaptasi karakter Superman, baik dari segi kostum maupun segi kekuatannya. Perbedaan yang cukup mencolok dari kedua karakter ini tentu saja dari gaya bertarungnya. Di dalam menumpas kejahatan, Omni-Man tidak segan-segan melumpuhkan lawannya dengan sangat brutal. Sosok Omni-Man memang tidak pernah secara resmi bergabung dalam tim Guardian of the Globes. Namun, berkali-kali ia ini pernah bertarung dan juga bekerja sama dengan para superhero di Guardian of the Globes. Sambil membesarkan sosok Mark Grayson, Omni-Man menjadi salah satu pelindung bumi yang paling kuat. Ia mengatakan kepada Mark Grayson bahwa suatu saat Mark Grayson akan mewarisi kekuatannya. Namun, saat ini ia merahasiakan asal-usulnya.
Omni-Man menceritakan latar belakang palsu kepada anaknya yaitu Mark Grayson. Singkat cerita, Mark pun tumbuh sebagai anak yang menyangka ayahnya adalah seorang yang berhati mulia. Di saat Mark Grayson sudah dewasa, ia akhirnya mendapatkan kekuatannya. Nah, melihat itu, Nolan langsung mengenalkan Mark Grayson kepada Art. Nah, sosok Art ini merupakan orang yang dulu membuatkan kostum untuknya. Di sini akhirnya Mark Grayson pun mendapatkan kostumnya dan menjadi superhero bernama The Invisible. Setelah mendapatkan kekuatannya, Mark dan juga Nolan sering bekerja sama melindungi bumi. Hingga pada suatu waktu akhirnya kebenaran pun terungkap. Dalam sebuah pertempuran, Nolan menyelamatkan Karnaval dari serangan monster. Di dalam pertempuran tersebut akhirnya datanglah seorang karakter immortal. Nolan di sini berhasil membunuh Immortal setelah menusuk dan juga membelah tubuh musuhnya itu. Mark Grayson menyaksikan kejadian tersebut dan ia benar-benar terkejut melihat ayahnya membunuh Immortal dengan sangat-sangat brutal. Merasa sudah ketahuan, Nolan akhirnya menceritakan asal-usul yang sebenarnya kepada Mark. Nolan akhirnya menceritakan semua tentang ras Viltrumite dan juga tujuannya datang ke bumi. Nolan kemudian mengajak Mark Grayson untuk bergabung ke dalam misinya untuk menguasai bumi. Tentu saja, Mark Grayson menolak tawaran ayahnya itu. Singkatnya, mereka pun bertarung dan juga menewaskan banyak sekali orang. Dengan kekuatan yang sangat besar, Invisible dikalahkan oleh Omni-Man. Nah, melihat anaknya terluka parah, Nolan merasa tidak sampai hati membunuh anaknya sendiri. Ia akhirnya lebih memilih mengkhianati ras Viltrumite dan mencari planet lain untuk dikuasai. Nah, di tahap ini, pilihan Nolan pun jatuh kepada planet Trek. Planet ini memiliki sisa umur 9 bulan lagi. Nolan di sini akhirnya dengan mudah menjadi penguasa di planet ini, guys. Suatu hari, Mark Grayson ini mendatangi ayahnya di planet Trek. Di sini Mark Grayson begitu terkejut ketika tahu bahwa ayahnya kini memiliki istri baru bernama Andressa. Dari hasil pernikahannya dengan Andressa, Nolan juga memiliki anak bernama Oliver Grayson. Kulit Oliver Grayson di sini ternyata berwarna ungu. Bagi ras Viltrumite, anak dengan warna kulit ungu adalah anak yang cacat. Singkatnya di sini Viltrum Empire mendatangi Nolan ke planet Trek untuk menagih janji. Nolan akhirnya meminta Mark membawa Andressa dan juga Oliver ke tempat yang lebih aman. Namun dalam peperangan ini, Nolan berhasil ditangkap dan mendekap dalam penjara Viltrum. Beberapa tahun kemudian, Nolan Grayson akhirnya berhasil kabur dari penjara bersama dengan teman-teman penjaranya. Ia kemudian mengajak seluruh tahanan sel untuk membantunya membantai ras Viltrumite. Singkatnya, Nolan dan teman-temannya ini berhasil memenangkan peperangan tersebut. Ia kemudian kembali ke bumi untuk bertemu dengan Debbie. Nolan Grayson menceritakan semua rahasianya kepada Debbie dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Di sini Nolan juga memutuskan pensiun sebagai Omni-Man dan hidup bahagia bersama Debbie. So, itulah origin story dari Nolan Grayson atau yang kita kenal dengan Omni-Man. Setelah kalian menyaksikan video ini sampai akhir, kalian pasti tahu nantinya bagaimana kelanjutan cerita dari series Omni-Man yang hadir di Amazon Prime. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.